semuanya. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu kita yang pastinya hari ini kita bakal ngomongin hal-hal yang seru dan menarik banget, dan pastinya omongan pembicaraan kita nanti bakal sedikit mengarah ke arah literasi penulis gitu. Dengan hari ini temanya itu menulis kreatif dengan judul menulis itu menyenangkan. Menurut kalian menulis itu menyenangkan? Menyenangkan dong. Oke, sekarang kita kedatangan 3 bintang tamu. Yang pertama ada Azra Akila. Say hi dulu dong yang semangat. Halo. Yang kedua ada Zaskia. Yang semangat dong Zaskia lah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada Zaskia. Hai. Nah, yang terakhir ada Malisa. Halo. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas yang simpel-simpel aja tentang mungkin bisa dibilang hobi kalian, yaitu menulis. Jadi mulai dari kapan nih kalian tertarik untuk menulis? Dari kapan tuh awal mulanya kalian jadi suka nulis? Kapan mulai tertariknya? Siapa dulu yang menjawab? Oke, dari aku Udah dulu siap ya. banget. Jadi kalau dari awal aku tertarik banget itu sebenarnya dari suka baca banget, baca buku tuh aku suka banget dari kelas 8 SMP. Iya. Tapi untuk kayak tertarik nulis itu awalnya dari tugas autobiografi dari bahasa Indonesia. Oke. Itu kan seneng banget ya nulis kayak gitu ya. Jadi bisa lebih mengeksplor, terus juga merangkai kata-kata. Nah dari situ tuh aku tertarik apa bikin buku aja kali ya. Gitu. Berarti gara-gara dari awal suka baca buku, terus tiba-tiba ada tugas bikin autobiografi, Iya. malah kesenengan, Iya. malah berlanjut Iya, mengetik-ngetik gitu. Oke, kalau dari Zaskia sendiri? Kalau aku dari SD. Dari SD. Wow. Wow. Sebenarnya dulu emang suka ikut lomba baca puisi. Iya. Nah itu jadi apa ya, berlanjut ke nulis. Oh, berarti anaknya emang seni banget Iya, ya. Dari anak sepicik tulis. ini emang sepicik mana tuh? Oke. Kalau mulai sama Lisa dari mana? Kalau aku pribadi, aku mungkin mulai nulisnya itu dari bisnis. Wow. Bisnis. Cuman kalau untuk kayak memfokuskan diri ke menulis itu tuh bareng Kia pada saat lomba di kelas 8 itu. Oh, kalian satu SMP? Iya, satu SMP. Oke, berarti emang karena sama-sama saling suka untuk menulis dan suka membaca juga mungkin. Jadi kalian berpikir untuk kolaborasi nih. Yes, betul. Oke, membuat sebuah karya. Berarti kalian udah punya dong karya pertama. Karya pertama buku kalian gitu. Boleh coba dikasih tahu Akila? Coba Akila. Aku dulu ya. Iya, Oke. oke. Dari aku sendiri ini adalah buku pertama aku. Ini berjudul Senyummu di Balik Hujan. Oke. Iya. Sendiri nih. Sendiri Hasil dong. karya sendiri. Iya, hasil karya sendiri. Oke. Tentang apa nih Kak? Jadi Isinya apa? ini berasal dari judul juga, Senyummu di Balik Hujan. Karena kan nggak semua senyuman itu artinya bahagia ya. Oke. Ada juga yang mereka tuh senyum untuk menutupi kesedihannya gitu. Nah makanya ibarat hujan di sini tuh bagaikan kayak kesedihan tapi tetap senyum gitu. Oke. Oh, jadi dalamnya ini bisa dibilang genrenya kayak sedih-sedih gitu? Iya, sedih-sedih gitu. Oke, terus kalau untuk Malisa dan Zaskia? Kalau kita berdua sih dari ini nih. Oke, nurun aja. Buku yang pertama kita itu adalah Nuraga. Mungkin bisa Kia jelaskan tentang ceritanya. Soalnya aku pribadi sendiri, aku kurang nulisnya di sini. Aku Kurang. lebih ke ilustrasinya di sini. Oke, berarti di dalamnya ada banyak ilustrasi-ilustrasi ya, gitu? ya gitu lah. Oke, berarti cocok nih. Mungkin bisa Kia jelaskan ceritanya Coba gimana? Kia jelaskan. Sedikit Singkat saja. aja. Oke. Dari judulnya, di sini judul karya pertama kami adalah Nuraga. Nuraga ini artinya berbagi rasa. Untuk ceritanya sendiri tentang Sanjet, laki-laki yang suka melukis. Lalu ia bertemu dengan perempuan yang bernama Catherine. Dia itu seniman musik. Terus mereka itu ada di suatu ketika mereka kolaborasi. Si yang cowok ini ngelukis pakai pasir, sedangkan si cewek ini main piano sambil nyanyi. Iya. Singkat aja, kalau kalian mau tahu jelasnya mungkin bisa dibaca Baca. bukunya Yes, lebih lanjut. Berarti kalau ada karya pertama, ada karya kedua dong dari kalian berdua. Aku pernah baca nih bukunya nih di perpus Oh SMK iya, 62 aku pernah, iya, Jakarta. aku pernah. Apa tuh?
buku kedua dari kalian? Buku kedua dari kita ini ada Derana. Ini baru banget kita kerjain, nggak baru banget sih, kayak tahun kemarin ya. Iya. Tahun kemarin kita kerjain dan ya syukur-syukur kita udah dapet di apa? Di Apa nih? 10 terbaik. Oke. Ya, 10 terbaik. Cuman kita belum sempat untuk dapet juaranya gitu. Wah keren banget, udah masuk 10 terbaik. Itu tingkat apa tuh kak? Tingkat kota. Tingkat kota. Yes. Berarti udah masuk 10 terbaik. Kalau ini cerita tentang apa nih? Apa beda? Jaskia lagi. Lagi. Oke. Derana ya. Ya, jadi Derana ini ada kata-kata apa ya, semacam quotes gitu yang berisi adorasi yang kian menjadi Reti Salya. Itu tuh artinya apa ya? Maknanya tuh sakit yang apa ya? Sakit yang terkumpul lalu jadi kekuatan Oh bagi gitu. Iya, iya. Oke. Ceritanya itu tentang Widya Neswari yang dia itu merupakan Tunanetra. tunanetra ya, Oh, tunanetra. tunanetra. Terus dia kerja di bidang Fashion? ya fashion design. Oke. Terus dia bertemu dengan laki-laki, tapi ada plot twistnya. Ada plot twistnya. Nggak, ini happy ending nggak bukunya? Spoiler gak ya? Spoiler Spoiler dong. nggak ya? Spoiler dong. Happy ending nggak sih kak? Endingnya itu abu-abu sih. Abu-abu. Ah, nggak suka banget tebak nih berarti ya. Abu. Oke, berarti kalau buat kalian yang penasaran sama buku Derana bisa dibaca di Perpus SMKN 62 Jakarta karena koleksinya lengkap banget dan nyaman banget buat baca buku di sana. Jadi kalian juga jangan lupa. Nah, kira-kira hal apa sih yang bikin kalian terinspirasi untuk menulis? Siapa atau apa yang membuat kalian tuh terinspirasi gitu? Untuk menulis. Siapa lo? Mana sih dulu? Kalau aku pribadi, aku balik lagi ke bisnis. Iya. Soalnya bisnis aku itu kayak nulis, Bisnis kamu apa sih? kayak apa ya? Kayak bikin semacam puisi, tapi nggak puisi juga. Kayak kata-kata indah doang gitu. Oh. Nah itu nanti ditulis ya kayak di quotes aja. Gitu. Berarti penutupan podcast ini kamu harus Enggak. kasih quotes ya buat saya. Kan Nggak ada, kamu ya. nulis kata-kata indah. Oh, gitu. Boleh lah disiapin ya. Siap. Oke, kalau Zaskia? Kalau aku pribadi, aku terinspirasi dari kakakku. Kebetulan kakakku juga sering ikut lomba menulis, sempat juara-juara juga. Oh, kakak kamu penulis, makanya kamu terinspirasi dari kakak kamu. Kalau Akila? Kalau dari aku sendiri, aku sih terinspirasi dari beberapa kisah nyata aku. Oke. Terus juga ada beberapa dari kisah nyata temen aku yang oh ini bisa nih diambil hikmahnya, dibikin cerita gitu. Banyak sih orang sekitar dan juga diri sendiri yang bikin Oke, berarti inspirasi kamu tuh berarti dari orang-orang sekitar kamu. Iya, betul banget. Terus jadi kalau kalau kalian lagi bikin suatu karya nih, tulisan ataupun cerita-cerita yang mungkin relate sama orang-orang di sekitar kalian, apa aja sih tahapan-tahapannya kira-kira kalian tuh mulai dari mana dulu, step by stepnya tuh kayak gimana? Kan kita pasti teman-teman juga pada mau tahu nih step by step untuk menulis cerita. Boleh dong dijelasin? Kira-kira kayak gimana tuh? Siapa tuh nih? Siapa dulu? Ya, kalau aku biasanya pertama kita harus bikin brainstorming dulu ya, Oke. pastinya. Nah, di brainstorming ini kita harus nyari tema dan kawan-kawannya. Biasanya aku langkah pertama itu ngayal dulu. Ngayal. Ngayal dulu. Nah, jadi ngayal coba dulu ya ceritanya. Iya, betul. Nah, habis itu ya udah dari ngayal-ngayal itu kita harus bikin ngayalan kita ini gimana caranya biar bisa berkembang dari cerita. Oke, Kalau berarti aku pribadi sih gitu. step pertama tuh berhayal dulu. Yes. Menurut Malisa. Kalau menurut kalian berdua? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh biasanya cari referensi dulu. Misalnya ada nih beberapa buku yang udah aku baca, tapi aku pengen buat oh yang ini bagus, tapi aku pengen buat yang lebih bagus lagi, aku pengen buat yang beda lagi. Biasanya aku cari referensi dari buku atau dari cerita-cerita yang ada di TikTok atau Instagram sih biasanya. Oke, berarti kamu lebih suka cari inspirasi-inspirasi Iya, dulu. tapi aku kembangin lagi gitu. Bagus. Kalau Zaskia sendiri? Kalau aku nggak jauh dari Malisa, yang penting kunci pertamanya itu ngayal. Nah, hayalan kita ini gimana caranya kita bikin alur dan
Albert ini lama-kelamaan bakal jadi cerita gitu loh. Jadi kayak ngayal, lama-lama jadi cerita full. Iya, betul. Oke, berarti buat kalian yang suka ngayal bisa nih bikin buku karena Malisa dan Zaskia tuh berawal dari berhayal dulu. Abis itu mereka bisa bikin ini dari cuma berhayal gitu, keren banget sih. Oke, selanjutnya kira-kira ada nggak ritual khusus kalian gitu kalau lagi bikin karya? Kayak ritual khusus kayak kebiasaan kalian gitu ketika lagi bikin karya? Kalau dari aku tuh, misalnya nih aku udah dapet nih idenya, ide cerita, tema cerita dan lain sebagainya. Nah, biasanya aku tuh suka kayak apa ya, janji dulu sama diri aku sendiri buat yang kayak mau komitmen buat lanjutin ceritanya. Karena kan biasa suka ngeblank kan di tengah-tengah cerita, terus kadang suka kayak, kayaknya nggak usah dilanjutin. Nah, makanya kalau misalnya aku udah dapet semuanya, aku suka kayak, oke, ini mau dilanjutin atau enggak, terus sampai kalau diri aku udah ngerasa, oke nih, bisa buat dilanjutin, bisa buat dibikinin cerita, jadi aku nge-push diri aku biar konsisten ke depannya gitu. Oke, bener banget sih, keren. Kalau untuk Zaskia Malisa ya? Ya mungkin ngomong, nanti aku lanjutin nggak apa-apa. Kalau ritual versi aku ya, karena aku dekat sama Malisa juga, biasanya aku kalau misalnya udah ada ide, aku buru-buru cerita ke Malisa. Kita saling tukar pikiran aja sih berdua. Kayak apakah ini ceritanya cocok untuk dilanjutin? Bener gitu. banget, berarti kalian saling melengkapi satu sama lain. Keren banget, berarti chemistry itu kalian emang udah dapet banget ya berdua ya. Oke, baik. Terus kalau tiba-tiba kalian lagi asik-asikan nih bikin karya, bikin tulisan, tiba-tiba kayak blank, kayak apa yang mau ditulis tuh nggak tahu, kayak idenya tuh habis aja gitu. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan gitu untuk melanjutkan? Ya. Makasih. Sebenarnya ini tuh sebenarnya itu sering terjadi. Iya. Cuman kalau cara aku itu kayak ya udah kita paksain nulis walaupun tulisannya jelek gitu ya. Tapi ya setidaknya kita mulai daripada nol terus gitu kan. Setidaknya kalau memang kita ke depannya apa ya? Kita kan masih punya waktu ya besoknya. Kita masih bisa membenarkan apa yang kemarin itu kita lakuin. Ya kan? Benar. Kata-kata Berarti dia tipe orang yang tetap gas terus lah. Iya. Gas terus. Kamu Zaskia? Lebih baik kalau emang udah mentok banget, aku biasanya itu tidur dulu. Tidur rehat sejenak. Mungkin dia lelah. Iya, mungkin dia lelah. Kalau nggak cari camilan, makan dulu, lakuin hal yang lain dulu lah. Oke, berarti cemil pikir habis ini lanjutnya apa ya? Sambil Udah kenyang, ayo gas, lanjut. Kalau Akila? Kalau aku mirip-mirip sih sama Zaskia. Aku tapi kayak kan kita kalau ngetik ini kan suka kayak puyeng sendiri kan di depan Word, di depan laptop. Nah biasanya aku suka kayak rehat dulu, terus aku tutup laptopnya, terus aku lanjutin besok. Tapi di senggang waktu itu aku juga nyari referensi. Jadi untuk besoknya aku bisa tahu mau nulis apa gitu. Berarti dipending dulu Iya lah dipending, sebentar. tapi sambil ngumpulin tuh. Ya, oke. Terus kalian ngerasain enggak nih, kan kalian udah mulai bikin karya-karya, nyoba buat bikin cerita-cerita, itu kira-kira berpengaruh nggak ke kehidupan real life kalian gitu? Mulai dari mungkin ke pembelajaran kalian, itu berpengaruh nggak dari kalian menulis cerita-cerita ini, buku-buku ini, ada dampaknya nggak buat kehidupan kalian? Kalau aku sih ada ya, karena dengan menulis ini kan kita jadi terbiasa ngayal, terbiasa juga dengan tulisan-tulisan gitu kan. Jadi tuh kayak pada saat kita mau nulis, misalnya kita ada tugas esai, kita tuh bisa apa ya, kayak ngeluarin kata-kata dari pikiran kita gitu. Udah terbiasa gitu. Jadi lancar aja Iya, gitu lancar ya jaya pikirannya gitu. ya. Betul. Oke. Kalau Zaskia sama Malisa kata gimana? Akila? Jadi Akila apa Zaskia dulu? Ya, sweet. Ya udah. Siapa dulu? Relawan. Ya udah, oke. Oke. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, tadi pertanyaannya apa? Ini dampak menulis ini buat kehidupan kalian, buat kehidupan kamu. Dampaknya pasti banyak banget ya. Apalagi aku tuh di perkantoran kan. Jadi di Word itu kan kita ngetik segala macam dan itu bikin terbiasa kan. Kalau misalnya kita ngetik jadi bisa ngetik cepat, bisa ngetik 10 jari segala macam. Jadi itu bener-bener berdampak sih gitu. Oke, berarti kamu sekalian ngasah skill. Iya, Berarti kamu nih. bener banget. Kayak aku juga harus coba deh. Soalnya aku ngetik pasti kayak
Diketawain ya. Satu. Gak apa-apa, belajar. Selesainya. Makanya nulis buku. Oke, siap. Kadang-kadang kan fingerprint apa sih? Iya, pakai ini. Apa fingerprint? Finger Bukan, face finger. Facebook. Ini latihan ngetik. apa ten finger? Kira itu Oh ya aplikasi ini. Ya, gitu. Ya itu kebantu sih. Ya udah sih gue jadi fingerprint. Ya udah. Lupakan back to the topic. Jelas ya. Aku sama aja sih kayak dengan menulis itu kita jadi lebih pintar memparafrase kata-kata. Misal kayak teman bilangnya A, nanti kita bisa nambahin jadi A, B, C gitu. Oke. Kembali lagi ya. Iya betul. Berarti setelah menulis banyak karya itu ternyata berdampak banget ya buat hidup kalian, pemikiran kalian juga makin ngalir aja gitu kayak air karena kalian juga kan sering nulis-nulis kayak gini. Berarti tadi manfaatnya udah banyak banget kan menulis. Nah, kira-kira kalian punya tips and trick gak nih untuk tips and trick menulis untuk teman-teman di rumah? Apa tuh tips and tricknya kalau teman-teman mungkin mau mulai menulis? Nah, kira-kira kalian punya tips and tricknya enggak nih? Teman-teman harus ngapain dulu gitu? Mungkin ya yang pertama itu cari inspirasi. Cari Iya. inspirasi. Penting banget itu. Itu penting banget. Kalau nggak ada inspirasi, kadang kita suka ngeblank sendiri. Dan yang kedua ya udah kita apa ya kayak menulis apa yang ada di pikiran aja tuh nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin itu tadi. Oke, tadi sama ngayal juga nggak di. Oh iya ngayal, penting, Sabar, ngayal. ngayal itu penting. Ngayal. Kalian jangan takut untuk ngayal. Oke, benar banget. Lanjut tambahin lagi Zaskia sama Akila. Oke, kalau dari aku sendiri, aku saranin kalian itu sering-sering baca buku novel atau buku-buku yang punya quotes-quotes bagus. Itu kan bisa menambah apa ya, wawasan luas kalian, bahasa baru dan lain sebagainya. Itu bagus banget buat nambahin skill kalian buat nulis. Itu bisa kayak, oh dari kata ini tuh ternyata bisa banyak ya jadi kalimatnya gitu. Oke, gitu teman-teman. Dengerin kata-kata Kak Akila. Sekarang kata-kata dari Kak Zaskia. Apa tuh Kak Zaskia kata-kata hari ini? Bukan ya. Kalau tips dari aku, nggak jauh dari Akila, nggak jauh dari Malisa. Yang pertama itu adalah kita harus suka membaca. Suka membaca. Kalau mau menulis itu kita harus apa ya, nggak segan-segan untuk membaca apapun itulah. Terus yang kedua, jangan takut buat nyambat. Kayak utarain perasaan kalian hari ini aja gitu. Oke. Karena dari situ bisa aja tiba-tiba muncul ide cerita. Iya iya. Ya benar-benar banget sih. Bener banget. Udah paham? Paham. Paham. Nah, terus berarti kalian selama menulis udah banyak dong suka dukanya. Iya. Udah banyak tantangan yang kalian hadapin ketika nulis. Entah lagi asik nulis, nah tiba-tiba tugas numpuk. Kegiatan juga numpuk. Nah, kalian pernah nggak kalau karya kalian tuh suka dikritik sama orang-orang, bahkan mungkin ada orang-orang yang nggak suka sama karya kalian kayak kok ceritanya aneh sih, kok kayak gini sih. Terus kayak tanggapan kalian tuh apa? Dan bagaimana cara kalian tuh ya menanggapi itu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya untuk kita menulis itu kan itu ada konsekuensinya ya antara pro dan kontranya karena nggak semua orang suka sama karya cerita kita. Jadi mau nggak mau kita harus siap. Tapi aku sih biasanya dengerin dari sisi yang positif sama sisi yang negatif. Jadi aku bisa serap dua-duanya. Untuk yang negatif bisa jadi evaluasi aku buat karya aku ke depannya. Tapi yang positif itu bisa jadi penyemangat aku juga gitu. Oke. Gitu. Berarti anggapan orang lain tentang karya kamu mau yang negatif ataupun positif tetap kamu terima. Iya, tetap aku Yang terima negatif dengan bisa baik. kamu jadiin bahan evaluasi buat Iya, diri betul. kamu. Yang positif bisa buat diri kamu makin semangat lagi mungkin Betul, buat betul. membuat karya-karya Menulis selanjutnya. lagi. Untuk Malisa dan Zaskia juga seperti itu atau? Iya, Iya, sama sama-sama. sih. Iya. Karena ya namanya karya pasti ada orang yang suka dan enggak kan. Iya, benar. Kita nggak bisa mensamaratakan semua orang gitu. benar Jadi ya udah gitu aja. Kata-kata yang negatif tuh nggak bikin semangat kita tuh langsung Down, down ya. gitu. Kalaupun emang bikin sakit hati itu juga nggak bakal berlarut-larut, justru itu menjadi api semangat buat Semangat kalian ini membara. Yes. makin gacor Maju nanti. lagi, makin maju Iya, lagi. bener banget. Oke, kira-kira harapan kalian buat budaya menulis kreatif di lingkungan SMK 62 Jakarta tuh apa sih?
Kalau dari aku harapan aku adalah semoga makin banyak orang yang berani menulis gagasan mereka lewat buku. Oke. Aku setuju banget nih sama Akila. Semoga anak-anak 62 ini semakin berani gitu loh mengekspresikan dirinya melalui menulis. Oke. Kalau Melisa, Kalau aku sebenarnya sama aja. Aku harap semoga teman-teman bisa menjadikan menulis ini sebagai hobi. Walaupun nggak semua orang suka menulis, tapi setidaknya pasti kalian pernah menulis dan pasti kalian punya keinginan untuk menulis juga gitu. oke. Oke, jadi tadi kita udah bincang-bincang santai tentang pengalaman mereka menulis, terus kira-kira tips and triknya apa, tantangan yang mereka lalui itu apa. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan santai kali ini. Nah, untuk yang terakhir, kasih aku satu kalimat mengapa menulis itu menyenangkan. Satu kalimat aja. Kalau menurut aku, satu kalimatnya adalah menulis itu nggak cuma menyampaikan gagasan, tapi juga mengekspresikan perasaan kita dalam bentuk sastra. Oke. Kalau menurut aku, menulis itu bisa menyelesaikan masalah. Oh, Ya. menurut kamu menulis itu bisa menyelesaikan masalah? Ya. Oke. Coba, terakhir Marisa. Menurut aku, menulis itu merupakan hal yang bisa jadi alternatif lain untuk mengutarakan perasaan kita. Oke. Benar banget ya. Jadi kita bisa menulis untuk mengungkapkan isi hati kita. Oke, terima kasih udah menyaksikan obrolan santai kita hari ini. Dan kalian kalau mau kalian bisa banget memulai hal baru dengan contohnya tadi seperti menulis, karena dengan menulis kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian. Dadah, sampai jumpa di